Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana waktu minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan, memberikan tugas kepada kalian untuk mencari jawaban tentang pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Sudah dicari jawabannya? Sudah. Baik, untuk pengertian Al-Quran coba dijelaskan kepada saudari Ainu. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya merujuk pada buku Al-Quran Hadis karya Haji Aminuddin dan Harjan Juweda. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Syekh Muhammad Hudari mengatakan dalam Tarikh at-Tashri' al-Islami, definisi Al-Quran adalah lafal bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan dengan cara mutawatir, tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi Al-Quran juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul. Ia mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin yang berminat untuk memeliharanya. Dari penjelasan tersebut, Haji Aminuddin dan Harjan Juweda menyimpulkan ada 6 makna yang terkandung dalam definisi Al-Quran. Sebagaimana yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bukti kenabian dan kerasulannya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan karangan beliau. Yang keempat, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya menjadi ibadah. Yang kelima, Al-Quran senantiasa dipelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Dan yang terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran walau satu surat. Sekian Ya. Untuk isi kandungan Al-Quran coba dijelaskan oleh Rizka. Silakan. Isi kandungan Al-Quran, pada umumnya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk satu umat dan bukan hanya dalam satu masa, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Dalam Al-Quran dapat disimpulkan ada 6 kandungan. Yang pertama akidah, yaitu keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dengan segala kuasa yang dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Yang kedua ibadah, yaitu penghambaan seorang manusia kepada Allah. Yang ketiga akhlak, yaitu tingkah laku seseorang yang muncul oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat kisah sejarah atau tarikh. Yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya seperti teori penciptaan alam. Yang kelima ada muamalah, hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Dan yang keenam ada janji dan ancaman. Sudah, Bu? Sudah. Jadi pengertian Al-Quran itu menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan wa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Nah, arti ini juga mempunyai makna anjuran kepada umat Islam agar senantiasa sering membaca Al-Quran. Kemudian menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah itu berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran bacaan sempurna lagi mulia. Kemudian definisi Al-Quran menurut ulama yaitu Muhammad Ali As-Sobuni. Ia mendefinisikan Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jizil munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibrilu alaihi salam al-maktubu fil mashafi fil manquli ilaina bitawaturi al-muta'ammadu
bitilawatil mabdu bi suratil Fatihah al-muhkamu bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran adalah kalamullah yang mu'jiz diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan yang dapat dipercaya, yaitu malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, yang diperintahkan untuk membacanya, yang diawali dengan surat apa? Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, untuk isi kandungan Al-Quran, ya betul kata Rizka, isi kandungan Al-Quran itu salah satunya tentang ibadah. Nah, isi kandungan Al-Quran tentang ibadah ini adalah ibadah berasal dari kata abada ya'budu abadan, yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Nah, mungkin itu yang Ibu simpulkan dari penjelasan pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Semoga materi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan tentunya bisa kalian semua bisa menjelaskan kepada masyarakat apa itu tentang pengertian Al-Quran dan isi kandungannya. Mungkin cukup saja untuk materi ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.